Jadi aspalnya sudah habis, digantikan dengan gravel. Ini malah tanah ini. Wah, nyasar ini teman, beneran nyasar ini. Maju salah, mundur juga salah. Sama jauhnya ya. Ini berarti saya ini sudah di tengah-tengah ini ya. Selamat pagi teman-teman. Wah, selamat datang kembali ya di channel saya ya teman-teman ya. Nah, setelah sekian lama kita tidak mengaspal, akhirnya di kali ini kita dikasih kesempatan untuk kita boleh ngegas lagi teman ya. Aduh, kangen banget nih. Oke teman-teman, sebelum kita memulai perjalanan kita pada pagi hari ini ya, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman ya. Sekarang hari ini tanggal berapa ini? Hari ini tanggal 12 April ya teman-teman ya. Jadi masih belum 1 bulan, jadi saya masih punya grace period untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Itu teman-teman ya. Saya mau minta maaf teman-teman buat setiap kesalahan saya, baik perbuatan maupun lisan ya. Semoga kita semua jadi orang yang lebih baik gitu ya di masa mendatang. Gitu teman-teman ya. Sebelum saya jelaskan kemana kita akan pergi hari ini ya, saya juga mau doakan buat teman-teman semua, semoga ada di kondisi yang terbaik teman-teman ya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai, sehat selalu ya. Dan apapun yang didoakan dijawab Tuhan. Gitu aja teman-teman. Ini kita pagi ini masih ada di Pasar Manyar ini ya. Di Pasar Manyar di daerah Surabaya masih jam berapa ini ya? Masih jam 5:10 teman-teman. Untuk perjalanan kali ini ya teman-teman, kita akan finish di Jakarta ya teman-teman ya. Woi, akhirnya kita bisa keliling Pulau Jawa ini teman-teman ya. Dan untuk ini plan riding kita untuk hari ini ya, kita akan ngegas sampai di Jogja dan kita akan lewat selatan aja sih teman-teman ya. Hari ini kita full selatan gitu, menuju ke arah Kediri, Ponorogo, lurus terus sampai di Yogyakarta teman-teman ya. Jadi perjalanan hari ini akan ditempuh sekitar ya 8 jam mungkin ya teman-teman ya. Gimana liburannya kemarin teman-teman? Wah ya kan, sempat istirahat lah ya, enak lah ya udahan ya. Sudah bersilaturahmi lagi sama keluarga ya kan. Kalau buat yang nggak pulang juga atau nggak pulang kampung gitu ya, di mana, di kota masing-masing gitu ya, ya semoga bisa menikmati liburannya dengan baik ya teman-teman ya. Dan kalau sudah mulai bekerja lagi, ayo kita sama-sama semangat ya teman-teman ya. Sekarang sudah jam 5.41 teman-teman. Kita sudah ada di mana ini ya? Bypass ya, bypass Krian ini teman-teman, mau arah Mojokerto. Nah nanti kemungkinan kita tidak akan masuk lewat kota Mojokertonya, jadi kita muter aja ya. Untuk saat ini kan di hari Sabtu nih teman-teman ya, entah kenapa trafficnya tuh lumayan padat teman-teman. Jadi di belakang itu, di Raya Taman itu banyak banget truknya, nggak tahu kenapa. Entah kenapa padat, tapi di sini sudah mulai longgar teman-teman. Ngelihat Mio di depan ini teman-teman ya, warna biru ini ya, mereka bonceng bertiga gitu ya, kayaknya papa, mama sama anaknya satu gitu ya. Menyenangkan sepertinya ya teman-teman ya. Wih, Mio-nya putih biru bro, bagus. Kayak punya saya itu, kayaknya itu Mio GT kayaknya ya, atau Mio J mas ya, saya kurang tahu. Tapi menurut saya pemandangan yang seperti itu tuh saya paling suka teman-teman. Dimana sebuah keluarga, mungkin mereka pergi berlibur atau mungkin mereka pulang ke tempat tujuannya ya. Plat AG itu kalau nggak salah kan di daerah mana itu ya, daerah Madiun mungkin ya, atau mana, Tulungagung mungkin, saya nggak terlalu hafal sih. AG, AE, AD. Kalau AD itu kan kalau nggak salah Solo, Jogja gitu ya, nggak salah teman-teman ya. Ya tapi saya nggak terlalu hafal lah. Tapi ya senang juga sih teman-teman ngeliatin pemandangan seperti itu. Mungkin mereka nggak punya banyak ya dibandingin sama orang yang naik Alphard gitu ya. Saya nggak melawan orang yang naik Alphard sih. Cuman menurut saya selama mereka bisa bersama-sama terus gitu ya, seperti itu ya, saya rasa mereka lebih kaya dari kebanyakan orang gitu teman-teman.
menyenangkan loh, menyenangkan sekali. Saya yakin kalau misalnya mereka tetap kompak kayak gitu, ya anak mereka bisa tumbuh dengan baik ya. Dan si papa dan si mama itu bisa punya tingkat stres yang lebih rendah, yang berakibat pada tumbuh kembang anak yang lebih optimal, lebih bagus lah. Meskipun secara keuangan mereka ya tidak terlalu banyak lah, mereka tidak punya terlalu banyak lah gitu. Tapi saya suka lihat pemandangan seperti itu mengingatkan saya lagi agar saya bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Nanti untuk bensin masih aman, kita sudah jalan 59 atau 60 kilo dari Surabaya. Untuk kabar motor sendiri saya sudah cek semuanya, tapi saya kelupaan satu hal teman-teman, yaitu rantai. Rantai saya kendor dan saya belum kencengin lagi, jadi ini jalannya agak ya berbunyi lah kalau misalnya itu. Tapi ya enggak apa-apa lah, enggak seperti kalau sprocketnya belum diganti gitu ya. Jadi ini masih kendor aja, tapi enggak apa-apa. Nanti kalau kita ada bengkel nanti kita kencengin. Karena saya enggak bawa kunci-kunci teman-teman. Kan kuncinya kalau buat ngencengin itu kan butuh kunci 17 sama 22 ya. 17-nya mungkin banyak yang punya, tapi 22-nya itu enggak banyak yang punya teman-teman. Gitu. Aduh, nah ini kan sebelah kanan Mojokerto dan kita sudah lepas nih teman-teman. Ya, yuk kita jalan lagi karena perjalanannya ya lurus-lurus gini aja sih. Sudah jam setengah 7 pagi teman-teman ya. Kita sudah ada di kota Jombang. Aduh, jalannya kalau dari Mojo Agung ke Jombang ini lempeng sih, lurus. Cuman jalannya itu jelek teman-teman, banyak tambalannya ya. Dan tambalannya itu nggak rata gitu. Jadi orang-orang pada menghindarin tambalan-tambalannya gitu, itu mereka sampai pindah-pindah jalur gitu ya. Ambil kiri, potong kanan gitu. Aduh, serem. Apalagi tadi jalannya juga nggak terlalu ramai ya, jadi orang-orang pada kenceng-kenceng itu teman-teman. Truk-truknya juga apalagi, wah kenceng banget. Untuk di kota Jombang sendiri kan terakhir kali kita lewat sini itu kan lagi dikupas ya teman-teman ya, atau lagi dibenerin dia jalannya ya. Kita coba cek sih apa sudah bagus ya. Kayaknya harusnya sudah sih, ini kalau nggak salah. Nah kan ini juga sudah oke lah aspalnya yang sebelah sini. Cuman tadi yang antar kotanya itu aja yang cuman ya berapa kilo ya. Ini sih nggak enak sih ya, banyak tambalan-tambalannya, dan tambalannya tuh nggak rata gitu teman-teman. Hati-hati aja ya. Sekarang sudah jam 6.45 ya teman-teman ya. 6.45 ini kita sudah keluar dari Jombang ya. Ini kita bisa lihat ya teman-teman ya, jalannya ini sudah ramai banget ya teman-teman ya. Ini padahal masih belum jam 7 loh. Wow, lihat depan itu masih padat juga ya. Tapi ini rame lancar aja sih. Agak rame tapi juga lancar, tidak padat merayap gitu ya teman-teman ya. Masih aman lah. Oh ya, kalau kalian sudah sampai sini teman-teman, kalau arah Kediri ya, arah Kediri itu kalian bisa ikutin jalan besar ini aja, lewat Kertosono gitu ya. Nah ini, atau bisa lewat depan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tidak suka traffic yang banyak bis-bisnya gitu ya, dan mau cari jalan yang lebih aman gitu ya, itu bisa lewat depan ini teman-teman. Nanti kita lewat depan ini aja ya. Sama aja sih teman-teman, cuman ini katanya lebih lambat 2 menit ya, karena mungkin bukan jalan besar ya. Tapi ya it's okay, fine-fine aja sih sebetulnya. Saya beberapa kali lewat sini juga fine-fine aja ini. Tapi tumben ini truk-truk pada lewat sini. Cuman hati-hati ya kalau lewat perlintasan kereta ini. Nah, jalannya di sini lebih arah ya kayak perkampungan, pemukiman warga gitu teman-teman. Kalau lewat situ kan lewat sebelah kanan itu kan ya jalan utamanya lah. Nah, di sini kita lewat jalur alternatif lagi ya. Buat teman-teman yang tahu kan, Kediri ini kan ada pabriknya gudang garam ya teman-teman ya. Jadi beberapa yang di sebelah pinggir-pinggir jalan sini tuh banyak yang jual tembakau. Nah kalau lewat jalan sini lebih enak sih teman-teman, karena kita bisa ngelihat ijo-ijo gitu ya, nggak terlalu banyak truk.
Cuman ya enggak enaknya gini, jalannya kecil, cuman 2 jalur aja. Jadi kalau lewat jalan utama itu kan bisa ada 4 jalur ya, yang sebelah kiri sendiri atau sebelah kanan sendiri itu kan biasanya untuk mobil kecil atau motor gitu. Nah kalau gini cuma 2 aja gitu. Jadi kita memang kudu ekstra hati-hati. Cuman jalannya enak gitu ya, nggak ada masalah lah kalau teman-teman juga mau ngelihat pemandangan yang lain gitu ya. Di sini kita masih bisa lihat sawah-sawah gitu ya teman-teman ya, asik gitu ya. Ya pemandangan kayak gini kan nggak setiap hari ada ya. Nah kita nikmati aja gitu ya perjalanan kita hari ini ya, karena masih panjang teman-teman. Tadi waktu di Jombang itu ada ini ya, penunjuk arah gitu ya. Jakarta itu masih 740 kilo kaki gitu ya. Wih, 740 kilo bro, pantat bisa tepos bro. Kita istirahat sebentar ya teman-teman ya. Udah riding selama berapa? 2 jam mungkin ya. Jadi ya lurus-lurusin badan gitu. Udah lama ya kita nggak riding agak jauh dikit, badan pegel semua. Di sini lumayan ramai juga ini trafiknya di sini. Jadi nih buat teman-teman yang mau lihat. Tuh motor kita di situ. Jadi ya lumayan ramai lah ya pagi hari ini ya. Tapi masih lancar aja sih teman-teman. Bentar lagi kita akan masuk ke Kediri. Mungkin sekitar berapa? Ya mungkin sekitar setengah jam lagi lah masuk ke Kediri gitu ya. Berapa kita aja? Ya 20 menit. 2 menit lagi kita masuk ke Kediri nanti. Nah nanti setelah di Kediri kita mau coba ya siapa tahu sudah ada apa kayak ada depot yang udah buka, kita sarapan dulu gitu ya. Udah saya istirahat dulu, nanti kita langsung cabut lagi. Nah ini kita sekarang sudah hampir jam 8 ya. Jadi ini 7.55 teman-teman. Kita sudah ada di Kediri ya. Saya sih kalau Kediri jarang ke kota ini teman-teman. Biasanya saya langsung ke arah Madiun, Ponorogo gitu ya. Jarang banget saya ke Kediri nih kalau enggak bener-bener ada kebutuhan atau pengen lewat gitu ya. Ya kalau dibilang deket sama Malang, deket sih teman-teman. Cuman ya kotanya ini terlalu ini ya, terlalu rame lah. Jadi kalau misalnya nggak ada bener-bener nggak ada kebutuhan, jarang banget saya kesini. Seperti ini ya, Kediri ini masih di ya kayak di outskirtnya gitu masih aneh. Nanti kita seperti downtownnya ya, kita sekalian lihat ya. Nah ini kita udah ada di area downtownnya ya teman-teman ya. Nah di depan itu ada Kediri apa ini? Kediri Mall ya kalau nggak salah ya. Kediri Mall. Nah itu, ya betul ya. Ya betul kan Kediri Mall. Dan ini lumayan ramai teman-teman ya. Kediri ini ya. Jadi mau apa-apa di sini juga udah ada ini mungkin ya. Mungkin Kediri ini juga jadi kota hub ya teman-teman ya. Jadi dia mungkin jadi kota penghubung dari kota-kota kecil sekitarnya seperti ya itu tadi Tulungagung, Ponorogo, Madiun gitu ya mungkin ya. Jadi orang-orang nggak perlu lari sampai ke Surabaya, di sini aja juga sudah lengkap sebetulnya ya. Karena di sini nggak enaknya banyak lampu merahnya gini ya teman-teman ya. Tapi ya, ini nih sebelah kiri ini apa namanya pusat perbelanjaannya di situ. Nah ini Jalan Doho teman-teman. Kalau di Kediri itu ini tuh apa ya, pusatnya ya, pusat ekonominya gitu ya. Wah di sini kalau siang ramenya minta ampun teman-teman. Ini kebetulan masih pagi ya, jadi nggak terlalu rame. Tapi kalau sudah siang, macet. Nah ini juga bangunan-bangunannya juga masih kuno-kuno ya, seru sih. Ini kita akan ke Ponorogo ya teman-teman ya. Ini kita cari jalannya dulu. Oke, ini nanti kita belok kanan. Ya seperti ini teman-teman. Ya, Kediri sih menarik sekali teman-teman. Buat teman-teman yang dari Kediri gitu ya. Nah,
belum sempat pulang kampung gitu ya. Ini apa ini? Kalau nggak salah, oh iya. Di sini tuh ada, nah itu teman-teman, kelenteng besar sekali. Di sini tuh juga tempatnya, pusatnya apa ya? Tahu pong gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka makan tahunya Kediri itu terkenal enak teman-teman. Nggak kalah sama tahu Sumedang gitu ya. Tahu Kediri juga, kenyal, mantep. Gitu teman-teman. Tuh apa ini? Warung pecel. Waduh, warung pecel boleh nih bro. Jadi belakang sana itu ini teman-teman, apa, sungai gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ke kelenteng itu bisa ngelihat pemandangan sungainya besar sekali di sana, bagus. Nah ini pusat, ini lebih ke arah pusat oleh-oleh lah kalau di sini itu. Karena kalau dilurusin ke depan terus itu kita kayaknya sudah keluar dari Kediri. Nah coba lihat, ini banyak banget. Wah, saya terakhir kesini kapan ya? Banyak berubah loh. Ya udahlah ya, kita jalan lagi teman-teman. Ya seperti inilah. Kalau kita ngomong sales life itu kan kayak gini ya teman-teman ya. Ini belok mana ini? Oh lurus. Belok kiri langsung. Oke. Ya sales life ya kayak gini nih ya. Kita harus muter-muter, banyak-banyakin muter-muter kota gitu ya kan, lihat-lihat. Kira-kira ada yang bisa didatengin apa belum gitu ya kan. Nah tadi saya juga udah ketemu sama toko langganan gitu. Ya buat teman-teman yang juga berprofesi sama seperti saya gitu ya, semangat ya teman-teman ya. Ataupun semua profesi lah pada umumnya gitu. Semangat teman-teman. Tahun 2025 ini banyak kebatutan yang terjadi gitu ya. Aduh. Nah keluar dari Kediri teman-teman, kita itu kan menuju ke Ponorogo. Nah kalau misalnya kita menuju ke Ponorogo, kita ikutin jalan normal ya, kita tuh biasanya diarahin lewat kayak Trenggalek gitu-gitu ya. Jadi kita agak lebih ke selatan lagi gitu, jadi agak muter sedikit gitu ya. Karena sebetulnya kan ke Ponorogo kan paling nyaman tuh kan lewat Madiun tuh teman-teman, arah Caruban gitu ya kan. Nah kali ini kita karena dari Kediri, kita mau lewat tengah ya teman-teman ya. Kita akan lewat ini kaki Gunung Liman itu teman-teman. Nama daerahnya kalau nggak salah itu Pulung sih teman-teman ya. Jadi kita lewat jalannya ini, jalannya kecil sih teman-teman, tapi pemandangannya luar biasa teman-teman. Nanti ya kita lihat sama-sama gitu ya. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya juga mau menyapa untuk setiap subscriber saya gitu ya. Halo, dimanapun kalian berada, semoga kalian ada di kondisi yang terbaik ya teman-teman ya. Salam saya buat kalian, semoga kalian selalu bisa happy lah gitu ya teman-teman ya. Buat yang menemukan channel saya secara tidak sengaja gitu ya, mohon maaf kalau channel saya agak membosankan. Karena memang hiburannya kalau touring sendirian ya gimana ya, yang ngomong lah ya kan, gitu teman-teman ya. Nah ini kita sekarang sudah naik ya teman-teman ya. Dari tadi itu arah keluar dari Kediri ya kan, mengarah ke arah Tulungagung, tapi kita ngambil arah ke Jalan Wilis teman-teman, arah Ranu Gumbolo ya. Nah ini naik terus gitu, nanti kita akan lewat jalur pegunungan dan nanti kita bisa keluar ke Ponorogo teman-teman. Nah ini sudah bisa lihat ya, wah ini vegetasinya sudah berubah, sudah mulai hijau semua ini teman-teman. Nah tadi ada pelangnya itu ya, saya nggak tahu lah mountain view apa gimana, Ranu Gumbolo gitu, nah ngomongnya kayak gitu. Nah kita sama-sama naik ya teman-teman ya. Ini jalannya sudah naik-naik. Tuh lihat, sungainya juga udah mulai bagus. Ini apa ini? Rumah sakit ya? Oh bukan, kayak semacam water park gitu. Apa ini? Oh ini, ya ampun, Jambu Kingdom. Baru tahu saya kalau ini namanya Jambu Kingdom. Ini kesukaannya anak-anak ini teman-teman, resortnya. Ya cuman ya itu aja, Jambu Kingdom. Oke, ini agak naik, kita seset dulu. Nah jalannya seperti ini teman-teman. Tuh lihat, pegunungannya sudah kelihatan ya. Nah ini yang kita cari ya teman-teman ya, kalau kita touring itu ya. Wah, seperti yang saya bilang kemarin waktu kita ke Dieng ya teman-teman ya, mau lewat manapun, entah itu Pantura, entah itu jalur tengah ataupun JLS, Pansela gitu ya kan, itu semua memberikan pengalaman yang beda-beda teman-teman. Kita semua tahu bahwa di Pulau Jawa ini banyak gunungnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lewat tengah itu, kita pasti banyak banget melewati pegunungan-pegunungan kayak gini ya. Mulai dari mana? Kayak
Gunung Ijen ya kan, Gunung Ijen itu kan di tengah ya teman-teman ya. Terus Gunung Bromo itu ya di tengah juga ya kan. Nah ini juga Gunung Liman ini kan juga di tengah ya teman-teman. Terus Dieng itu kan juga di tengah gitu ya kan. Nah jadi punya pemandangannya sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya dari Pantura di Pansela itu kan pemandangannya laut-laut, segernya itu seger angin laut gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau di sini tuh lihat, istimewa teman-teman. Oh, forest view namanya teman-teman, forest view. Nah kalau di tengah-tengah gini kan kita bisa ngerasain udara yang lebih dingin ya kan, pemandangannya juga bagus. Ini teman-teman ya, mantap ya. Tuh lihat seperti itu. Wah, keren. Ya sekali-kali kita ini ya pindah lokasi ya, nggak melulu kalau kita ke Jawa Tengah mesti lewat. Aduh, saya lupa. Cemoro Sewu, Gunung Lawu. Ya, Gunung Lawu kan juga di tengah juga ya. Saya sudah lama sekali teman-teman nggak lewat jalan ini. Jadi saya banyak yang lupa. Terakhir saya lewat Gunung Liman ini waktu saya masih SD kalau nggak salah. Ini ada Bendungan Wonorejo teman-teman. Saya ditour dulu ya, sebentar ya. Sebetulnya sih kita harus lewat sebelah sana, tapi tuh kan disuruh puter balik. Tapi saya penasaran ini dengan bendungannya ini. Pasti keren banget. Seperti yang teman-teman tahu ya, saya ini penyuka mega structure teman-teman. Jadi kalau misalnya ada mega structure gitu, saya tuh bisa apa ya? Bisa mengaguminya itu dengan luar biasa gitu, sampai wow gitu. Itu mungkin juga kenapa saya juga suka ngeliat gunung gitu mungkin ya, daripada ngeliat pantai. Dan di Forest View, oh Ranu Gumbolo tuh. Oh, oke. Oke, bendungannya lewat sini teman-teman. Yuk, kita jalan ya. Waduh, enak banget. Enak banget teman-teman. Jalannya juga asik. Bensin, wah sudah turun 2 bar ini. Tuh lihat depan, wih. Wah, kelihatan ya teman-teman ya, istimewa. Forest view 5 menit ke sana sih teman-teman. Cuman saya mau lihat bendungannya dulu. Nanti kita lihat forest view-nya ya. Asik banget bro. Oh ada retribusinya. Oh, di depan itu ada bendungan ya Pak ya? Oh waduh, ya udah, saya cuma tanya aja, saya putar balik aja. Makasih ya Pak ya. Ya ternyata ada retribusinya teman-teman. Hari ini 12.000, hari biasa 10.000. Nah ini kalau forest view-nya lewat sini teman-teman. Tapi ini juga ada palang bahwa bahaya longsor ya. Wih, serem juga loh. Apalagi beberapa waktu yang lalu ada ini ya, berita ya dari Pacet ya. Semoga para korban diberikan tempat yang terbaik ya. Wih, asik banget teman-teman. Tapi ini vegetasinya masih bagus lah menurut saya. Nggak segundul kalau di mana, di Cangar. Sorry, di Pacet. Wah, coba lihat pohon-pohonnya gitu ya. Wah, keren. Wah, itu gundul juga itu, kasihan. Ya kalau nggak hujan harusnya aman lah ya. Bisa lihat ya teman-teman ya. Kita ngeres di sini aja lah. Tuh lihat. Airnya dari mana itu? Kayaknya dari gunung lah. Turun ke bawah gitu ya, masuk ke bendungan gitu ya. Wah. Kelihatan ya teman-teman ya. Keren ya. Kita bisa turun ke bawah nggak ya? Kayaknya bisa, cuman nggak dari sini deh. Sebetulnya kalau mau turun ke bawah ini, kalau diterusin kayaknya ke bawah deh. Tapi jalannya agak nggak bagus. Yuk kita explore ya teman-teman ya. Jalannya hancur. But it's okay. We've done this before. Wih, itu. Keren ya.
Cuman kita nggak tahu masuknya lewat mana. Ini kalau buat camping kayaknya asik juga ini ya. Asik banget teman-teman. Makin jauh ke bawah makin gravel teman-teman. Wih. Jadi aspalnya sudah habis, digantikan dengan gravel. Ini malah tanah ini. Iya, becek. Yuk. Pelan-pelan aja ya, jaga gas, jangan sampai ngerem mendadak. Utamakan, aduh. Utamakan rem belakang karena ini gravelnya licin sekali teman-teman. Ada motor sih di sana. Ya, ditutup deh. Apa itu? Dilarang masuk. Wow, did you guys see that? Bentar. Ada telaga di bawah teman-teman. Nah itu, kelihatan ya teman-teman ya. Ada orang yang jala ikan di sana. Di bawah sana kelihatan ya. Menarik. Kita cari di mana itu ya, tempat masuknya ya. Karena di sini dilarang masuk teman-teman. Tapi sebetulnya bisa masuk juga. Cuma saya nggak yakin kita bisa masuk. Oke. Wait. Coba kita lihat. Tuh kan. Wah. Ini ada toren masalahnya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Oh, oke. Oke, ini seperti glamping ya teman-teman ya. Oh iya, di depan situ teman-teman. Wah, menarik. Saya baru tahu loh ada tempat seperti ini di sini. Ayo, yuk kita cari yuk, coba yuk. Oke, teman-teman bisa ngeliat ya, this was something. Dari waktu tadi kita lewat dari dilarang masuk itu, sekitarnya 100 meteran kita bisa lihat batu seperti ini, ada jeepnya ini. Kayaknya sih diukir ya. Enggak kayaknya, dibikin lah. Tuh. Oke. Kayaknya juga bisa masuk lewat sini. Nah, ini loh. Apa ini nama tempatnya? Oh. Iya. Welcome to Ranu Gumbolo. Oke, oh ada tiket masuknya teman-teman. Aduh. Kita masih harus ke Ponorogo nih. Gimana coba? Tapi masuknya lewat situ. Coba kita jalan lagi ke depan ya. Selamat datang, Anda memasuki desa Wonorejo, Kabupaten Tulungagung. Oh, kita bisa melewati ini teman-teman. Ya. Ya udahlah. Coba kita cari tempat terbuka dulu ya. Terus kemudian ini ada asap-asap gini. Oh, parkir 2000. Kayaknya bisa apa ini ya? Kayaknya buat rest area deh. Ya, kita rest dulu ya teman-teman ya di apa ini, Bendungan Wonorejo teman-teman, di Bendungan Wonorejo. Jadi sebetulnya kita bisa lihat ya di situ. Sorry, bentar ya, saya itu ya, nggak kelihatan. Bendungan Wonorejo. Nah, itu bisa dilihat di situ ya teman-teman ya. Jadi bendungan ini ada di daerah perbatasan antara Tulungagung dan Ponorogo. Mungkin lebih arah Tulungagungnya lah ya daripada Ponorogonya gitu. Jadi kita ngeres dulu teman-teman di sini. Enak banget. Jadi udaranya itu benar-benar sejuk. Ini anginnya juga sepoi-sepoi, ini enak banget.
Saya tak ngeres dulu. Nah, nanti kita jalan lagi ya. Perjalanan kita masih jauh teman-teman, Ponorogo aja belum sampai. Ini sudah jam 10 kurang 15. Kita sudah sampai di Bendungan Wonorejo gitu ya. Buat teman-teman yang sudah pernah ke sini, tolong komentar dong, ada apa sih di bawah situ? Saya lihat itu ada perahu di sana. Ada perahunya di sana, tapi saya nggak tahu itu perahu penumpang atau perahu mancing gitu ya. Dah, saya ngeres dulu ya. Buat teman-teman yang suka camping, kayaknya bendungan ini tuh asik juga ya buat camping gitu ya. Tadi kan kita lihat ada glampingnya juga di sana, jadi kita bisa tidur di sini gitu ya kan, terus lihat view-nya di sini gitu ya, tuh asik banget kayaknya ya. Tapi saya kurang tahu kira-kira ditegur apa enggak. Kayaknya sih ya enggak sih ya. Ini kan juga di lapangan terbuka. Cuman susahnya itu kalau misalnya mau buang air tuh gimana ya teman-teman ya. Kalau buang air tuh kan susah juga ya, kita kan nggak ada toilet di sini gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin toilet portable di bawah situ atau gimana gitu, saya nggak tahu kali itu. Saya nggak pernah camping soalnya ya. Kapan-kapan kita harus coba camping gitu ya. Biar kita ngerasain keseruannya kita camping kalau gimana ya. Asik banget teman-teman. Tuh lihat. Ya bisa lihat aja. Nah ini saya pindah sini tuh. Di sini juga tenang sekali. Saya bisa tinggal seminggu di sini. Tuh bagus banget ya teman-teman ya. Kapan-kapan kita harus coba camping di sini ya. Coba saya pin deh. Kan bisa lihat naik ke atas itu. Oh di atas ada ya semacam kayak ada gazebo-nya gitulah di atas itu. Mungkin buat ngeliat ke depan situ ya. Tapi ketutupan pohon besar kayak gitu mana bisa lihat. Tuh juga ada sungai di sana. Harusnya kita kalau ngikutin jalan sungai gitu kita bisa mancing. Nanti kita ini aja bawa pancing juga ya. Berangkat dari Surabaya pagi tuh lihat di bawahnya juga landai kok, nggak terlalu curam juga kalau mau ke bawah. Nah bisa. Nah di sini aspalnya udah mulai kelihatan ya, udah mulai enak lagi. Wah kita punya spot baru teman-teman. Oh di sini juga ada rest areanya juga. Nih kalau mau duduk nih di sini nih, langsung tuh lihat tuh sana. Wah top Marco top. Ya untung aja kita tadi gak bayar ya. Kita masih tetap bisa menikmati pesona indahnya bendungan ini tanpa harus mengeluarkan uang. Tapi harusnya kalau lewat pintu masuk tadi itu harusnya kita bisa lebih enak lah ya. View-nya juga lebih luas, nggak terhalang sama pohonan gitu ya. Oke, mantap lah. Nanti kita persiapkan gear kita dulu untuk kita camping di sini ya. Kayaknya memang diperbolehkan untuk nangkap ikan di bawah teman-teman. Cuman memang nggak boleh pakai bom ikan, dia bilangnya nggak boleh pakai racun gitu. Jadi mungkin dengan cara-cara tradisional seperti mancing di jala gitu ya. Tapi saya nggak tahu itu ikan yang di dalam telaga itu ikannya apa ya. Biasanya mungkin kayak mujair gitu ya, nila gitu ya, gurame gitu mungkin, atau malah patin. Kita jalan naik gunung ya teman-teman ya. Itu di belakang kita itu bendungannya udah di belakang kita naik terus. Tuh lihat ya teman-teman ya. Wah mantep. Ini saya nggak tahu teman-teman, ini kali pertama saya jalan di sini dan I think I'm lost. Saya ngikutin ininya aja ya, Google Map-nya aja ya teman-teman ya. Untungnya aja jalannya mulai bagus di sini teman-teman. Sudah ada ini ya, beton-beton gitu ya. Lalu selebihnya ya cor-coran kerikil kayak gini. Ya selama
apa namanya, selama motornya sehat, saya rasa aman-aman aja sih naik sini. Nah, ikuti terus ya teman-teman ya. Saya juga nggak tahu ini harus kemana. Pokoknya saya buka Google Maps, saya ikutin Google Maps, nyasar ya udah kita balik lagi. Untuk bensin masih aman, masih ada 3/4 tangki, dan kita sudah jalan sekitar 190 kilo ya teman-teman ya dari Surabaya tadi. Untuk motor masih oke. Nah ini lihat mana ini, hati-hati ada truk keluar masuk. Waduh ini, bentar. Saya recenter dulu. Recenter ini, oh disuruh belok. Coba saya, oh suruh belok, putar balik sini. Oke. Naik terus berarti ya. Wah. Masuk hutan ini dong. Ih. Bagus. Aduh. Wah, nyasar ini, teman. Beneran. Nyasar ini. Maju salah, mundur juga salah. Aduh. Iya. Saya cuma takut kalau misalnya batunya besar-besar gini, ininya loh, apa? Konesnya loh kena. Permisi, Bu. Tolong tanya. Saya ini kan mau ke Pulung. Lewat sini bisa nggak? Iya. Arah ke Ponorogo? Bisa mas, bisa ya, tapi ya jalannya gini. Jalannya makadam gini ya? Ya. Oke. Saya berapa kilo gini? 10 kilo lebih. Mas. Wah, 10 kilo. Jadi paling, bisa, tapi jalannya begini. oh, paling enak lewat mana? Putar balik ya? Iya, kalau putar balik bisa. Lewat bendungan itu tadi ya? Iya. Jauh sekali sampai sini. Iya. Sama jauhnya. Sama jauhnya ya? Iya. Sini berarti saya ini sudah di tengah-tengah ini ya? Iya. Ya mending saya terusin aja gitu ya, gitu ya. Jalannya- Tapi jalannya kayak gini ya? Iya. Ya udah kalau gitu pelan-pelan aja lah. Iya. Ya, makasih ya Bu ya. Mari. Sepuluh kilo teman-teman, jalannya kayak gini. Ya sudahlah, kita nikmati saja. Semoga nggak hujan aja ya teman-teman ya. Kalau hujan kan tambah licin ini. Semoga skok saya nggak peyang. Aduh. Untunglah ada jalan yang nggak halus dikit, nggak rusak-rusak amat. Aduh, sama aja di depan juga habis. Oke. Nanti kalau udah ketemuan yang halus, saya rekam lagi ya. Yuk. Oh boy. Saya kelihatannya tersesat nih teman-teman. Aduh. Saya nggak tahu kemana. Google Maps sih masih suruh lurus ke depan gitu, muter gitu. Cuman saya sekarang sudah jam 11 dan terakhir kita istirahat di bawah itu jam berapa ya? Jam 10 mungkin ya, jam 10 lebih lah. 10 lebih sedikit lah, sekarang sudah hampir jam 11. Jadi kita habis waktu 1 jam teman-teman di sini ya teman-teman ya. Jadi
Saya tadi cari-cari jalan, lalu navigasi di jalan yang rusak gitu, itu sangat membuang waktu dan membuang tenaga teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau ke arah ini ya, Wilis itu ya, itu jadi teman-teman kalau mau dari Bendungan Wonorejo itu teman-teman putar balik aja deh. Jadi nggak usah diterusin gitu. Nah kalau diterusin pasti udah kayak gini nih. Payah lah. Dan memang nggak ada mobil di sini teman-teman. Udah jadi motor aja gitu. Kayaknya kita harus muterin gunung ini dan turun di balik ini ya. Turunnya di balik ini loh, ngelewatin gunung itu. Yaudah kalau gitu saya tetap mau ngeres aja. Capek juga. 1 jam gerak di Makadam kayak gitu. Tapi not bad, cuman di sana ada awan gelap, jadi kita harus segera lah ya, gas ya daripada kehujanan nanti. Setelah 2 kali kesasar, saya akhirnya naik situ dan ketemu sama jalan besar teman-teman. Finally. Naiknya tinggi banget. Ya. Nah ini sudah banyak orang-orang di sini juga. Dan ada tadi ketemu GSXR. Jadi harusnya ini jalan yang bener lah ya. Tapi ban saya jadi kayak keras gitu ya. Skoknya. Panas mungkin ya olinya ya. Tapi di sini cuacanya lebih enak lagi. Tuh ada truk udaan, jadi ya harusnya udah bener ya. 48 lagi teman-teman kita sampai di Ponorogo ya. Mungkin nanti di Ponorogo kita juga sekalian makan siang. Jadi biar nggak kelaparan. Soalnya kayaknya sih karena kita terlambat 1 jam, kita bakal sore ini sampai di Jogja ini ya teman-teman ya. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Yang penting kita dapat pengalaman yang bagus ya teman-teman ya. Jangan percaya 100% sama Google. Aduh. Sampai di sini hujan rintik-rintik nih teman-teman. Saya masih jauh ini dari jalan utama. Jadi kita masih turun gunung ini ya. Dari jadi jalanannya turun terus sih. Nah, seperti ini ya. Let's go, naik lagi. Udaranya dingin teman-teman. Nggak kalah sama di Bromo ya ini ya. Udaranya ya. Wah, hujannya tambah terus nih. Hal yang saya takutkan terjadi teman-teman. Saya jatuh waktu naik situ dan sepertinya Google Maps salah ngasih jalan lagi. Jadi saya harus naik ke atas dan saya kepleset di bebatuan itu. Ini footstepnya sampai lepas, sampai patah ini teman-teman. Untung aja kaki saya nggak apa-apa ya. Bebatuannya licin banget. Aduh, coba lihat nih. Footstepnya sampai hancur. Coba lihat tuh, kacanya juga hancur. Ini juga bengkong, pos kopling juga bengkong. Sepertinya kalau bisa sampai ke bengkel, ini bakal masuk bengkel deh. Ini nggak tahu hari Minggu bengkel apa pasti buka ya. Oh man, so unfortunate. Ini tinggi banget loh. Cancel ya, curam banget. Dan saya kepleset. Aduh. Well, sampai sangka video touring jadi video survival kayak gini ya. Coba kita cari cara yuk buat beresin ini. Jadi karena katanya ibunya tetap harus lewat atas, jadi saya nggak bisa putar balik. Up we go.
Tuh, jadi nang kedua arah mriki iki. Niki Pak, nang tengah-tengah kuwi. Kepleset. Batu ini kan alit-alit Nggih, lunyu, Pak. lunyu ya Pak. Nggih. Kakek naik nih kemudian. Dicoba Pak pelan-pelan Pak. Sampean kesusu? Buatan. Iso nyolongi kula Pak. Nggih. Kula kita akan ditulis. Nggih Pak. Kan ngarep itu. Silo. Sampai Pak bahannya ini. Sampai. Coba. Ini Pak. Nyalakan mesin Pak. Nggih, nggih. Nggih, nak kan. Pak Yin. Bro. Terus. Pak kula matur suwun Pak tapi sepurane basah seketik mawon. Betul. Kata sembah nuwun. Pak, jamu investasi jenengan. Wes, sampun Pak, matur suwun. Kenapa Pak jenengan? Sehat-sehat nggih Pak. Nggih, amin. Matur suwun Pak, matur suwun. Nggih, amin Pak, mendiwa. Niki serandale. Nggih Pak. Masalah sik, monggo topi narak dalem kula. Betul Pak, matur Niki suwun. ngadap niki. Nggih, matur suwun Pak, matur suwun. Oh, nggih. Saya soalnya janjian sama orang juga di Ponorogo jadi Iya, Pak. Iya. harus cepet-cepet. Pak, matur suwun. Nggih, sami-sami. Sehat-sehat. Monggo winarak. Matur suwun Pak, matur suwun. Sakit gue topi Sakit, dah barangnya nggih. Sakit nggih Pak, matur suwun nggih Pak. Nggih. Nggak cuman satu kali tapi 2 kali jatuh teman-teman. Badan saya sakit banget. Batunya kayak gini loh, tajam-tajam kayak gini, and it hits your back like crazy. Oh my goodness. Kita keluar dari Pulung teman-teman, dan kalian harus percaya sama omongan saya ya kali ini ya. Saya itu nggak pernah lebih bahagia dari hari ini ketika ngeliat matahari teman-teman. Man, kalau kita dihajar hujan kayak gitu ya, ngeliat matahari itu berkah teman-teman. Aduh, saya langsung ganti ya, sarung tangan saya hilang lagi, kayaknya jatuh. Dan tadi ada orang yang jual tahu bulat digoreng dadakan di mobil, saya langsung beli teman-teman. Lapar sekali saya. Dan setelah saya turun dari motor ya, bersih-bersih gitu ya kan, beres-beres jas hujan, ganti gini segala macam, baru kerasa sakit semua teman-teman. Ini ya, saya sudah ngelihat kira-kira apa aja yang sekilas ya saya ngeliat dari motor saya, dan aduh parah sekali teman-teman, parah. Tapi nggak apa-apa, nanti kita beresin kalau kita ketemu bengkel ya. Yang paling penting itu foot packnya ini, jadi footstepnya ya, footstepnya yang patah itu harus diganti dulu teman-teman, karena ini kaki saya ini menggantung ini, jadi nempel aja ini, jadi nggak ada pijakannya gitu ya. Ini pengalaman yang tidak terlupakan teman-teman. Thank you buat teman-teman yang stay tune terus di channel saya, yang ngeliat terus ya. You guys are awesome teman-teman, thank you ya. Sekali lagi, kalau nggak ada kalian saya nggak mungkin bisa ngerasain kayak gini teman-teman, and I'm really thankful for that. Sekarang tinggal setengah jam lagi kita sampai di Ponorogo, dan dari Ponorogo itu mungkin saya mau ketemu sama customer dulu satu ya kan, kemudian
kita langsung lanjut lagi ya, Yogyakarta. Perjalanan dari Ponorogo ke Yogyakarta mungkin sekitar 4 jam aja teman-teman ya. Tapi dengan kondisi kita yang seperti ini, kita nggak berani lah kenceng-kenceng ya. Soalnya bahaya. Ini footrest nggak ada gitu ya kan. Spion juga dua-dua nggak ada gitu. Ya pecah ya karena pertama jatuh sebelah kiri, kedua jatuh sebelah kanan, pas stereo. Aduh, gitu teman-teman. Dan percaya deh, aduh saya itu benar-benar aduh. Sampai di Ponorogo ya teman-teman ya. Sudah jam setengah 3 ya, 2.32. Tadi ternyata setelah keluar dari Pulung ternyata deket banget sudah ke Ponorogo gitu, jadi nggak kerasa gitu sih. Waduh, bahaya. Jadi ya ini sudah kayak ini alun-alun ya kan, ini alun-alunnya teman-teman, Keraton Ponorogo gitu. Nanti kita ini belok mana, belok kanan ya. Iya, belok kanan dulu sebentar. Ponorogo, saya suka lah kota Ponorogo ini, keren. Ini sekarang saya pakai sandal, sepatu saya basah. Kayaknya gara-gara pakai sandal juga sih waktu itu saya jatuh. Jadi saya nggak bisa menapak dengan baik, akhirnya kleset deh. Lepas dari Ponorogo ya teman-teman ya, jam 3.43 sekarang, kita langsung mengarah ke Yogyakarta teman-teman. Ini entah kenapa kok saya rasanya pernah lewat sini ya. Nah, saya lupa waktu itu kayaknya pulang dari Pacitan atau gimana ya. Saya kalau nggak salah waktu itu keluarnya langsung ke Kediri. Iya, kayaknya dari sini. Saya ingetin loh teman-teman. Tuh, barisan gunung-gunungnya, terus jalannya gitu ya. Wah, ini mirip banget sih sama waktu saya pulang dari Pacitan itu. Wah, udah lama nih akhirnya bisa mengaspal di sini lagi teman-teman ya. Untuk kondisi ridernya terus terang aja, sakit semua teman-teman. Kemudian untuk kondisi si Atlas, ya survive lah, meskipun harus mengganti beberapa parts gitu. Ya enggak beberapa sih, ya lumayan sih. Sekarang sudah jam 3.55 teman-teman, hampir jam 4 ya. Kita sudah di Purwantoro. So far kotanya masih sepi aja sih teman-teman, jadi ya aman lah ya. Jalannya enak teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau, ada yang mau touring daerah sini gitu ya, itu sangat-sangat recommended lah jalannya. Cuman ini entah kenapa kok ini tiba-tiba banyak busnya nih ya. Agramas platnya B, Jakarta nih. Loh, tiba-tiba banyak mobilnya. Oh, itu Agramas juga, itu poolnya. Mungkin dia rute ini ya, selatan mungkin ya. Saya kurang tahu sih teman-teman kalau perbisan gini. Mungkin ada orang-orang yang lebih tahu lah ya daripada saya ya. Wah, Purwantoro enak banget loh ini kotanya itu. Tuh, naik turun bukit gitu. Kayaknya kita sudah mau ke arah ini ya, Jogja dan Solo nih ya. Soalnya ini platnya AD. Akhirnya rest juga teman-teman. Ini jalan nih di bengkel. Nah, kita makan nasi goreng aja. Untuk ke Jogja sendiri masih ada sekitar 2,5 jam lagi. Wah, sekitar 90 kilo lagi masih teman-teman. Saya nggak tahu ini di Wonogiri kayaknya, di daerah Wonogiri. Nah, ini kita di sini masih harus jalan lagi. Berarti kita mau makan. Saya udah capek banget, paling nanti sampai di penginapan langsung mandi-mandi, langsung tidur mungkin. Untuk makanan kita seperti ini ya teman-teman ya. Wah, mantap banget. Saya sudah lapar, seharian belum makan. Hujanan pula. Panas banget teman-teman. Kita cobain ya. Oh, panas. Tapi enak banget. Pedes asinnya gitu.
Rekomendasi nih teman-teman. Rekomendasi. Nggak tahu saya yang kelaparan, itu emang ini enak banget ini. Tapi beneran ini enak banget. Porsinya juga oke. Yoi guys, kita habis makan. Sekarang sudah jam 7, jam 6 5.57 teman-teman. Kita masih di Wonogiri nih ya teman-teman ya. Habis makan rasanya recharge teman-teman. Tadi saya minumnya es teh ya. Tumben-tumbenan saya minum es teh manis. Kok es teh manis? Teh hangat. Teh manis anget. Saya jarang loh minum teh manis itu. Tapi kayaknya memang butuh kalori saya ini ya. Lemes banget. Tapi begitu diminumin gula gitu langsung let's go baby. Yoi bro. Ini apa ini? Ini Giri. Wah, kalpatarunya keren. Oh bukan, nih Pancasila. Giri Krida. Saya tidak kelihatan itu. Kantor Bupati Wonogiri. Wih, bagus loh kotanya teman-teman. Ini kalau pagi mungkin lebih keren lagi ya. Malam aja bagus kayak gini, apalagi waktu pagi teman-teman ya. Saya suka teman-teman. Wonogiri, mantep. Nice Wonogiri. Taman apa itu? Taman Ponten. Betul ya. Ponten itu kan toilet umum ya. Hujan lagi teman-teman. Buset. Dan kali ini lebih keras daripada yang tadi. Lebih deras. Sekarang sudah jam 8:15 teman-teman. Akhirnya kita sampai juga di Jogja. Masih setengah jam lagi sampai ke penginapan. Ternyata Jogja gede juga ya. Aduh, akhirnya. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga ya di Jogja. Untuk malam hari ini sudah sekitar jam berapa ini? Sekitar jam, enggak sekitar ya, 24.06 hari ini. Jadi kita sudah driving lebih dari 12 jam ya. Kan saya mulai dari jam 5 sampai sekarang udah jam 21 gitu. Luar biasa. Ya benar, sekitar 16 jam yang kita berkendara. Yaudah gitu aja teman-teman, saya pamit dulu. Untuk rekap hari ini saya cuma keluar uang 150.000, dimana 135.000-nya itu untuk beli bensin dan 15.000-nya untuk makan malam. Gitu aja teman-teman. Thank you sudah nonton video ini bersama-sama. Meskipun hari ini kita ada insiden tadi pagi, tapi bersyukur banget kita bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Gitu aja sih teman-teman. Saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel saya. Halo, nama saya Yeri. Kalau berkenan boleh dong dibantu subscribe, dan buat yang lama bantu juga ya untuk kasih jempol dan komentar di bawah. Kira-kira apa ada yang mau teman-teman sampaikan, tulis aja, nanti saya pasti balas satu-satu. Gitu aja teman-teman. Besok kita akan lanjut lagi perjalanan kita masih panjang. Besok saya akan ke Bandung gitu ya. Saksikan terus perjalanan saya. Oke, thank you teman-teman. Bye.